Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik baik pembelajaran Deep Learning dengan tema Solusi Sains untuk Lingkungan. Saya Asti Hardianti, guru kelas 1 SD Negeri Sukamulya 01, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Praktik baik ini saya rancang untuk menghadirkan Deep Learning, STEAM, dan coding sederhana di kelas 1. Tujuannya sederhana, memberi pengalaman belajar yang mindful, meaningful, dan joyful. Anak-anak diajar sadar pentingnya air, belajar menemukan solusi dan bekerja sama dengan cara yang menyenangkan. Kemudian menghadirkan lembar kerja coding sederhana untuk melatih berpikir logis sejak dini. Sebagai penguat, saya menggunakan asesmen kokurikuler untuk menilai keberanian bertanya, menjawab, dan berkolaborasi. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Oke, tepuk semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya semua baik. Coba kita cek dulu temannya hari ini siapa yang tidak masuk ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar kokurikuler, yaitu tentang pahlawan air. Siapa yang mau jadi pahlawan? Siapa yang mau jadi pahlawan? Nah, kalian tahu nggak pahlawan itu apa? Kenapa? Membantu. Terus apa lagi pahlawan? Pahlawan itu apa? Ada yang membantu, ada yang menolong. Terus apa lagi? Good job, Jafra. Terus apa lagi? Melindungi ya. Nah, sekarang kita akan menjadi pahlawan air. Berarti kalau pahlawan air tugasnya ngapain? Menjaga air. Good job, Lala. Terus apa lagi? Tadi ada yang jawab melindungi. Berarti melindungi apa kalau pahlawan air? Pada tahap ini, guru mengajak siswa menyimak tayangan singkat tentang pentingnya hemat air. Melalui tayangan tersebut, siswa diajak memahami bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga, tidak boleh disia-siakan. Setelah itu, guru membagi siswa ke dalam kelompok dan setiap kelompok menerima alat peraga berupa botol yang dilengkapi gelas ukur. Alat ini digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana air dapat terbuang ketika wadah tidak dijaga dengan baik. Setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar kertas. Yang akan kalian lakukan, pertama, kalian akan mengisi air yang di dalam botol. Kemudian, bagaimana caranya supaya air dalam botol yang bocor itu airnya tidak terbuang sia-sia, tidak mubazir. Bagaimana caranya kalian berdiskusi dengan kelompoknya? Dengan menggunakan bahan yang ada di depan, mau menggunakan bahan apa untuk menutup botol yang bocor. Supaya kita tahu bagian mana yang bocor, makanya botolnya harus diapakan dulu? Harus diisi apa? Air. Betul, Lala, harus diisi air. Kemudian nanti setelah itu kalian checklist menggunakan benda apa yang akan digunakan. Kalau misalnya kelompoknya Lala ingin menggunakan kertas, berarti kertasnya di checklist. Lalu bandingkan ketika sebelum diisi air dengan sesudah diisi air, itu airnya berkurang atau tidak ketika botolnya bisa. Oke, tepuk semangat kau, boy. Di luar kelas, siswa melakukan kegiatan secara bergantian. Setiap kelompok membawa satu botol dan satu gelas ukur sebagai wadah percobaan. Mereka mengisi botol dengan air, lalu mengamati berapa banyak air yang keluar melalui lubang dan tertampung di gelas ukur. Kegiatan sederhana ini mengajarkan anak berpikir kritis dan bekerja sama. Inilah penerapan nyata dari STEAM, sains untuk mengamati, teknologi dan rekayasa untuk mencari solusi, serta matematika untuk membandingkan banyak dan sedikit air. Setelah setiap kelompok selesai mengisi botol dan menampung air di gelas ukur, siswa bersama kelompoknya mengumpulkan hasil percobaan. Dengan bimbingan guru, mereka mengamati dan menyandingkan gelas ukur dari tiap botol. Dari sini, siswa diajak membandingkan jumlah air, lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan. Guru menyiapkan papan soal, dan siswa secara bergantian memilih kartu jawaban untuk menunjukkan hasil pengamatan kelompoknya. Kegiatan ini menguatkan keterampilan matematika melalui perbandingan, melatih berpikir kritis dalam mengamati, sekaligus mengajak anak belajar secara joyful karena dilakukan seperti permainan interaktif. Setelah siswa mengamati botol yang bocor, guru mengajarkan nilai cinta lingkungan. Air sisa percobaan tidak dibuang percuma, tetapi digunakan untuk menyiram tanaman. Dari sini, anak belajar bahwa setiap tetes air bermanfaat. Kegiatan dilanjutkan di dalam kelas. Guru memperkenalkan berbagai bahan untuk menutup lubang botol. Kain, plastik, selotip, spons, busa, kapas, tisu, dan kertas. Anak-anak diberi pilihan untuk mencoba dengan sengaja menggunakan bahan yang berbeda. Tujuannya agar mereka berpikir kritis, bahan mana yang paling cocok menahan air. Kegiatan ini memperkuat pendekatan STEAM,
engineering dalam merancang solusi, sains dalam menguji percobaan, dan problem solving secara kreatif, sekaligus menguatkan deep learning, mindful terhadap lingkungan, meaningful dalam memahami alasan hemat air, dan joyful saat bereksperimen bersama teman. Setelah berdiskusi, setiap kelompok menentukan bahan yang dipilih untuk menutup botol bocor. Perwakilan kelompok maju mengambil bahan yang sudah disepakati lalu melanjutkan praktik secara bergantian. Siswa berusaha membuat botol yang bocor menjadi tidak bocor lagi. Proses ini melatih keterampilan STEAM. Sains dalam mengamati, teknologi and engineering dalam mencari solusi, art dalam kreativitas, mencoba berbagai cara, dan matematik dalam membandingkan hasil air yang keluar. Di sisi lain, kegiatan ini juga menanamkan deep learning. Anak belajar mindful dengan peduli air, meaningful memahami alasan menghematnya, dan joyful saat bereksperimen bersama teman. Dalam kegiatan presentasi sederhana, mereka menumbuhkan keberanian berbicara, melatih keterampilan komunikasi, sekaligus memperkuat rasa percaya diri. Aktivitas ini juga mencerminkan unsur STEAM karena mereka menyampaikan ide-ide hasil pengamatan, percobaan, dan pemecahan masalah yang dilakukan bersama teman kelompoknya. Setelah itu, siswa menguji coba hasil kerja kelompoknya. Mereka memasang bahan tambahan pada botol yang bocor lalu mencoba secara bergantian untuk melihat apakah solusi mereka berhasil menahan air. Kegiatan kemudian dilanjutkan di dalam kelas. Guru memberikan penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan siswa, lalu mengajak mereka merefleksikan pembelajaran. Refleksi ini menegaskan nilai deep learning, mindful dalam menyadari pentingnya air, meaningful dalam menemukan alasan menghemat air, dan joyful karena mereka belajar melalui pengamatan nyata. Guru menegaskan kembali bahwa setiap tetes air sangat berharga, sehingga kebiasaan hemat air perlu dimulai sejak dini. Anak-anak diajak untuk menyadari bahwa kerjasama dan kreativitas dapat melahirkan solusi nyata. Diperbaiki. Kalau di rumah ada keran bocor ngalir terus, berarti apa yang harus dilakukan? Perbaiki. Sebelum diperbaiki harus ditadah. Supaya ditadahin pakai apa? Pakai wadah, pakai galon, pakai ember. Terus pakai apa lagi? Udah? Oke, tepuk tangan ya untuk kita semua. Pembelajaran dilanjutkan dengan coding sederhana. Siswa mengamati gambar benda penampung air seperti ember, keran, atau hujan. Setiap gambar memiliki huruf dan jika disusun bersama membentuk kata sandi hemat air. Untuk asesmen pembelajaran, guru menghadirkan cara yang menyenangkan. Siswa diajak berlatih menggunakan game interaktif word wall manual, seolah papan tulis bisa disentuh. Di sini, anak memilih gambar yang menunjukkan cara menghemat air dengan benar. Kegiatan ini tidak hanya membuat suasana belajar menjadi lebih ceria, tetapi juga memperkuat joyful learning, sekaligus mengasah keterampilan berpikir kritis melalui permainan. Di akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan. Siswa diajak berpikir kritis ketika mendapati dua kelompok memilih bahan yang sama untuk menutup botol bocor, tetapi hasilnya berbeda. Hanya satu kelompok yang berhasil. Dari peristiwa itu, guru menekankan bahwa dalam belajar sains, hasil bisa berbeda walaupun cara terlihat sama. Itulah pentingnya mencoba, mengamati dengan teliti, dan berdiskusi untuk menemukan alasannya. Penguatan ini mengajarkan anak bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk belajar. Inilah wujud deep learning, mindful ketika menyadari proses, meaningful dalam memahami perbedaan hasil, dan joyful saat berbagi pengalaman bersama teman. Kalau mau main lagi berarti semangat lagi belajar. Nah, oke, terima kasih. Demikianlah praktik STEAM di kelas 1 dengan tema solusi sains untuk lingkungan. Siapa sangka anak-anak kelas 1 yang baru belajar mampu mengamati, mengukur, dan menemukan solusi kreatif untuk hemat air. Dari eksperimen sederhana ini, mereka belajar bahwa setiap tetes air benar-benar berharga. Dampak pembelajaran yang terlihat sungguh mengagumkan. Kesadaran lingkungan, siswa peduli terhadap air dan sumber daya alam di sekitar mereka. Mereka mampu mengamati, membandingkan, dan menarik pengalaman belajar bermakna, mindful, meaningful, dan joyful learning membuat mereka senang sekaligus memahami konsep sains secara mendalam melalui pendekatan deep learning dan STEAM. Anak-anak telah menjadi pahlawan air, membuktikan bahwa sains bukan hanya untuk siswa kelas tinggi, tetapi bisa diterapkan sejak kelas 1 dengan cara yang kreatif, menyenangkan, dan berdampak nyata pada lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.